Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, muatan pembelajaran IPS. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Selanjutnya, amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut ini. Atau kalian bisa melihat pada buku paket tema 1 halaman 77. Selanjutnya, berdasarkan peta di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mari kita jawab secara bersama-sama. Pertanyaan nomor 1, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Jawabannya Pulau Jawa. Kalian bisa melihat warna Pulau Jawa itu orange tua. Kemudian kalian cocokkan di pojok itu ada kotak-kotak warna-warni. Itu merupakan rank kepadatan penduduk. Kemudian pertanyaan nomor 2, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Jawabannya Papua. Pertanyaan nomor 3, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Jawabannya 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Pertanyaan nomor 4, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Jawabannya kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Pertanyaan nomor 5, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Baik, kita tinggal di Pulau Jawa. Berarti kita lihat warna orange tua itu ranknya antara 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Selanjutnya kita akan mengamati sebuah peta lagi. Akan tetapi ini peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Ini dalam buku paket tema 1 halaman 78. Setelah kita mengamati peta persebaran suku-suku di Indonesia, kita akan belajar lebih jauh nama-nama suku apa saja yang ada di setiap pulau di Indonesia. Yang pertama ada Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Tengger, Madura, Sunda, Betawi, Baduy, Osing, dan lain-lain. Di Pulau Sumatera ada suku Aceh, suku Batak, suku Minangkabau, suku Melayu, suku Basema, suku Gayo, Alas, Laut, dan lain-lain. Kemudian di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, Banjar, Berau, Hakka, Pagatan, suku Tidung, Pasir, dan lain-lain. Di Pulau Sulawesi ada Bugis, Toraja, Minahasa, Kaili, Mongondo, Mandar, Gorontalo, dan Mandar. Di Pulau Papua ada suku Dani, suku Biak, suku Asmat, suku Ansus, suku Amungme, dan suku Bauzi. Kemudian di Pulau Nusa Tenggara ada suku Sasak, Alor, Flores, Boti, Bayan, Dompu, Mbojo, Sumbawa, dan lain-lain. Di Pulau Maluku ada suku Ambon, suku Buton, Tidore, Ternate, Nuaulu, Tobelo, Togutil, Rana, Kei, dan lain-lain. Kemudian di Pulau Bali ada suku Bali Aga, suku Loloan, suku Bali Majapahit, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kenampakan alam dan kenampakan buatan. Amatilah keempat gambar yang ada dalam video ini. Kemudian berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Dari gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kenampakan alam yang nampak pada gambar adalah danau, gunung, dan sungai. Selanjutnya, kenampakan buatan yang nampak pada gambar adalah bendungan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kenampakan alam? Kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Sedangkan kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Kemudian, kenampakan alam pada bentang alam Indonesia antara lain laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, gunung, dan lain-lain.
Kemudian iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Kemudian letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia yaitu secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Iklim musim dibagi menjadi dua, ada iklim laut dan iklim panas. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki laut yang luas. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua, iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Lalu, di Indonesia itu ada dua musim, di mana ada musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. Sedangkan musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. Kemudian di Indonesia juga terjadi angin muson. Angin muson disebut juga dengan angin musim. Yang dimaksud dengan angin musim atau angin muson adalah angin periodik yang terjadi di daerah Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini bertiup dari arah barat daya India dan wilayah-wilayah sekitarnya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Indo-Malayan, yang meliputi kawasan Indonesia bagian barat, antara lain Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Kemudian karakteristiknya, yang pertama jenis meranti-merantian sangat banyak. Selanjutnya terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, tidak banyak tumbuhan sagu. Lalu yang kedua ada Indo-Australian, meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristiknya, jenis meranti-merantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek banyak, tidak terdapat jenis nangka, banyak terdapat tumbuhan sagu. Kemudian, persebaran fauna di Indonesia. Menurut coraknya, fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat atau tipe Asiatis, fauna bagian tengah atau tipe peralihan, dan fauna bagian timur atau tipe Australik. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Kemudian fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Selanjutnya kita akan bahas ketiga kelompok fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama, fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula satu, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, dan lain-lain. Kemudian juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, dan lain-lain. Kemudian berbagai jenis burung juga ditemui di sini seperti burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, dan lain-lain. Adapun berbagai macam ikan tawar yaitu seperti pesut. Selanjutnya, fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan, di mana mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi, rusa, anoa, kuda, monyet sabah, beruang, dan lain-lain. Kemudian reptilnya antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular.
Lalu jenis burungnya antara lain maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakak tua, serta nuri. Lalu yang terakhir fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australik, mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landa irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat, berkantung, dan kelelawar. Kemudian di wilayah ini tidak ditemui kera. Lalu banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Jenis burungnya antara lain burung cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namudur. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, tugas kalian hari ini yaitu mengerjakan beberapa soal yang ada dalam video ini. Kalian tulis pada buku tulis kalian masing-masing, kemudian ditulis soal beserta jawabannya. Jawaban sudah tersedia dalam video ini, sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian kalau tidak disuruh mencari di Google, usahakan jangan mencari di Google. Biasakan menyimak, mendengarkan, dan membaca. Kemudian setelah kalian mengerjakan nanti, kalian foto lalu kalian kirim ke wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.